Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Masya Allah. Alhamdulillah nih teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, kayak martabak. Masya Allah. Oke, selamat datang kepada Ustaz Aufa Al-Faha. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Dan baik, Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya nih Ustaz nih? Alhamdulillah Ustaz, baik banget nih Ustaz. Masya Allah. Antum baik, anda baik Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pertama kalinya ke Sunda Kelapa ya Ustaz? Alhamdulillah pertama kalinya Ustaz. Masya Allah. Allah beri kesempatan, Allah izinkan untuk bertemu dengan orang-orang soleh kayak antum Ustaz. Masya Allah, aduh ini kebalik nih. Aduh. Kita nih yang harusnya Masya diberi Allah. kesempatannya. Alhamdulillah. Ini Ustadz Aufa ini salah satu Ustadz muda ya. Ya, Waduh. Masya Allah. Ustadz muda yang juga aktif di berbagai media sosial, TikTok dan segala macamnya, luar biasa. Nanti kita bakal bahas-bahas itulah ya. Siap Ustaz. Tentang masalah TikTok dan segala macam itu keren banget pasti nih. Masya Allah. Ya Ustadz. Masya Allah. Ustadz Aufa ini merupakan salah satu pelajar Bener. Indonesia yang ada di Yaman, benar ya? Ustaz. Masya Allah. Mungkin sebelum itu kita coba sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di layar kaca sana, dan juga Ustadz bisa mungkin jelaskan sedikit mungkin di Yaman, Masya Allah. kehidupannya dan segala macamnya. Anda sapa pakai intro Anda Oh Ustaz ya? boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhui ukhtuiku yang lagi santuy-santuy tapi insya Allah tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cakep. Masya Allah. Perkenalkan, nama ana Muhammad Aufa Al-Faha. Ana orang biasa-biasa aja, kedatangan ana ke sini karena ana butuh kenal sama orang-orang soleh Masya seperti Allah. ini. Kebalik Karena ini. ana butuh. Karena ketika nanti di akhirat nanti, ketika ana nggak punya tiket ke surga, orang-orang soleh, teman-teman soleh punya tiket memberi syafaat ke ana yang Masya alhamdulillah dikenal di dunianya ini. luar biasa. Masya Allah. Dan ana juga alhamdulillah Allah beri kesempatan, Allah beri karunia, Allah beri anugerah untuk meneruskan stadiana di negeri Yaman, alhamdulillah. Masya Allah, iya. Tepatnya di Ar-Royan University. Semester 5 saat alhamdulillah Masya sekarang Allah, dengan jurusan fikih syariah. Masya Allah, luar biasa ini. Aduh teman-teman, luar biasa banget ini. Belum berkeluarga kan nih? Belum. Nah ini luar biasa ini. Masih kecil Ustaz. Masih kecil. Umurnya kurang 5 hari lagi untuk 21 tahun. Ustaz. Masya Allah, ini rasanya ilmunya masih kurang. Gitu. Padahal udah jauh lebih tua, tapi ya gitulah ya. Masya Allah. Mungkin Ustadz Aufa sambil kita podcast ini kita bahasnya ringan-ringan Benar, aja Ustadz gitu. Nah mungkin bisa diceritakan kayak misalkan kehidupan di Yaman tuh kayak gimana sih Ustadz, sebelum kita nanti masuk ke materi yang TikTok itu ya Ustadz ya. Siap. Jadi Yaman ini pertama kali saya datang ke sana, saya bilang ke diri saya, Yaman memang bukan yang aku inginkan, Ustaz. Oh gitu. Karena sebelumnya saya itu pengennya ke Mesir, Oh Masya ke Allah. Madinah, ke New Zealand, Ustaz. 3 Wih. negara itu. Tapi qadarullah masyafa'al, 3-tiganya nggak keterima, Ustaz. Oh iya. Tapi itu rencana terbaik ya Allah. Hmm. Makanya dia bilang Yaman bukan yang aneh inginkan, tapi Yaman yang aneh butuhkan. Masya Allah. Karena kenapa? Karena Masya Allah ketika aneh nyampe Yaman, aneh ini bukan orang baik sebelumnya, Ustaz. Sampai sekarang juga bukan orang baik. Aduh, tawadus Ana sekali. ini benar-benar baru hijrah ke Yaman. Masya Allah. Jadi masa lalu buruk Ana itu di pesantren itu pernah megang surat DO, Ustaz. Dikeluarin lah dari ya pesantren. Allah. Benar-benar dipandang buruk, dibilang pelanggar gitu. Apapun itu deh. Udah benar-benar dicap buruk. Mungkin netizen juga tahu bagaimana kehidupan pesantren yang santrinya itu cuma numpang nyantren doang, nggak benar-benar serius, Ustaz. Nah itu diri Ana dulu. Iya. Dan saat itu Ana terpikir, waduh, ada di titik bosan kayak ngelanggar mulu nih, Ustaz. Kayak maksiat terus nih, ada di titik bosan. Sampai Ana berpikir pas ketika alhamdulillah pas pengen dikeluarin, saya nangis-nangis, Ustaz. Oh, gitu. Ke bagian keamanan untuk dikasih kesempatan satu kali aja, saya mau berubah nih. Masya Allah. Kasih kesempatan satu kali aja, Ustaz. Ana membuktikan Ana mau berubah. Itu pas kelas 3 SMA akhir, Ustaz. 3 SMA akhir. Udah Bayangin mau lulus berarti udah ya? pengen lulus pesantren malah pengen dikeluarin. Oh, aduh, nyesek sekali itu. Waduh. Itu akhirnya boleh dikasih kesempatan tapi orang tua anak ngadep Pak Kiai. Oh, Masya Allah. Masya Allah pas orang tua anak ngadep Pak Kiai, alhamdulillah khususnya Allah masih ngasih Ani kesempatan untuk bisa nyantren lagi, Ustaz. Jadi surat DO-nya dicabut dan Ani bisa meneruskan nyantrennya. Wah, Masya Dan di situ Ani berpikir, wah, orang tuanya udah berjuang banyak. Orang tuanya udah mengorbankan banyak. Sekarang giliran Ana nih. Ana bilang, kita mungkin bilangnya telat loh.
Iya, udah kelas 6 akhir, udah 6 tahun di pesantren. Baru karang atau Oh, tapi aneh berpikir dalam tembok pesantren aneh ada bacaan better late than never. Iya, betul, Lebih betul, baik betul. terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Jadi aneh manfaatkan waktu yang singkat itu Zat, untuk membuktikan kalau aneh itu bisa berubah. Tepatlah waktu itu 6 Mei 2018 aneh lulus dari pesantren. Saat itu aneh bertekad kalau aneh kuliah di luar nih, kalau aneh kuliah di Indonesia, pergaulan ana dan lingkungan ana itu buruk, Zat. Iya. Rusak, Kayak balik gini-gini lagi nih Iya, ke versi ana yang sebelumnya. Iya, benar. Ane berpikir lagi nih, udah Ane pokoknya nggak mau kuliah di Indonesia. Ane pokoknya kuliah di luar negeri, dimanapun negara, yang penting luar negeri. Yang penting luar negeri ya. Awalnya itu, baru muncullah 3 nama negara ini, Madinah, Mesir sama New Zealand tadi ya. Qadarallahnya Mesir, Ane daftar Kemenak, seleksi di UIN, nggak keterima. Ane daftar Madinah, sampai 3 kali nggak keterima, Zat. Wah, luar biasa. Ane samperin ke Kemendikbud, nggak keterima juga. Tapi bener-bener bersyukur karena ketidakketerimaan di 3 negara ini, Zat. Karena Ane bersyukur banget Allah rencanain kehidupan Ane ini di Yaman. Makanya Ane bilang Yaman ini bukan yang Ane inginkan, tapi Yaman yang Ane butuhkan. Masya Allah. Karena ketika nyampe Yaman, bener-bener Yaman mengubah perspektif Ane tentang dunia, Zat. Yang tadinya semangat Ane itu untuk mengumpulkan dunia gitu. Semangat Ane, wah harus di dunia ini harus jadi orang ini, harus ini. Enggak. Pas nyampe Yaman, bener-bener lingkungannya, masyarakatnya, masyaikh habaibnya mengajarkan ana dan membantu ana untuk mengubah perspektif duniawi ini ke urusan-urusan akhirat. Masya Allah. Itu Masya Allah, makanya kehidupan di Yaman itu bener-bener emang Yaman itu sekarang negara terlemot nomor 1 di dunia. Terlemot ya? Terlemot. Kenapa itu? Wah, nggak tahu karena Wifi-nya lemot atau apanya nih lemot? jaringannya, Zat. Oh, jaringannya ya. Iya, Bener ya? kalau kita ketik di internet negara nomor 1 terlemot di dunia yang keluar Yaman. Oh gitu. Wah, saking lemotnya nih untuk buka status WhatsApp aja muter-muter, Zat. Masya Allah. Untuk ngupdate, untuk ngupload Iya, video upload itu video. butuh berjam-jam, Zat. Ya Allah. Wah, itu tapi dengan keadaan yang seperti ini internet, kita menjadikan kekurangan ini menjadikan kesempatan. Yang mana ketika internetnya lemot, ya udah HP-nya pinggirin dulu, fokus ke kitab. Fokus ke kitab, ke Fokus ke Al-Quran Al-Quran, gitu ya. gitu. Masya Allah. Itu pertama, lingkungan walaupun internetnya lemot, kita memanfaatkan itu. Kedua, lingkungan perempuannya, Zat. Lingkungan perempuan. Perempuannya di sana benar-benar terjaga, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Bahkan Ana ini masuk tahun keempat di Yaman, tidak kenal satu akhwat pun di sana. Sama sekali. Sama sekali, mau Ya pelajar Allah. Indonesia, mau pelajar Yaman, nggak kenal satu orang pun nggak kenal. Masya Allah. Bukan cuman nggak kenal, nggak pernah ngeliat mukanya, Zat. Oh, berarti bercadar semua di sana ya? Benar-benar bercadar, pengemisnya, tukang sapunya sampai itu semua bercadar. Masya Allah, menjaga Kita izah sekali ya. bener kita bisa melihat muka perempuan itu pas dia kecil doang gitu. Oh, Kalau di iya, Yaman. pas anak-anak Tapi ke sekolah ketika udah gitu balik ya. itu sebenarnya tidak ada peraturan untuk wajib bercadar, tapi ya begitulah keadaan Yaman yang menerapkan nilai-nilai Islam. Kan. Lingkungannya itu, budayanya itu benar-benar sederhana dan mengaplikasikan nilai-nilai keislamannya. Masya Allah. Masya, itu keren banget itu lingkungan Yaman. Iya. Berarti emang Yaman ini bisa dikatakan adalah titik baliknya Ustadz Aufa Benar. gitu ya. Dari yang tadinya mau di DO sampai sekarang pun ya akhirnya malah bisa berdakwah melalui berbagai Bener, sosial Zat. media dan segala macamnya gitu ya. Bener, Masya Allahnya pas santri anak pengen di DO, kemarin pas alumni, pas sempat balik ke Indonesia dari Yaman, Diundang saat untuk mengisi Masya Zat, Allah, di pesantren. Iya. Luar Alhamdulillah. biasa. Jadi orang yang mau DO malah diundang ya. Iya, Zat. Bahasa kasarnya ya, yang pas jadi santri pengen dibuang, pas jadi udah alumni, keluar, alhamdulillah diundang. balik Zat. lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti antum menemukan hikmahnya gitu. Bener, ya. Zat. Sampai aneh menceritakan hal ini ke guru-guru ana ini, alhamdulillah beliau semua menangis, Zat. Masya Allah. Masya Allah, makanya dari sini aneh nggak pernah bisa mandang orang itu buruk, karena selagi dia masih bisa bernafas, itu adalah kesempatan dia untuk berbalik lagi, Zat. Siap, betul. Karena emang kita nggak tahu ya hikmah itu datang Bener, kapan aja, dan bener. juga orang tuh mungkin akan berubah 180 derajat gitu ke Bener, depannya, bener segala banget itu. macam. Oke. Tapi tadi Ana menarik nih perkataan dari Ustadz Aufa yang mengatakan bahwa di Yaman tuh lemot. Bener. Tapi Antum kan punya TikTok gitu Bener. kan, dan aktif TikTok di akunnya apa? Syekh Kuriti. Syekh ya? Kuriti. Ini untuk teman-teman sobat Rizka dimanapun berada yang mau follow TikToknya Ustadz Aufa, follow @Syekh Kuriti. Kuriti. Tulisannya SYEIKH Kuriti. Curiti ya gitulah. Jadi
mungkin itu bisa diceritakan tuh. Kenapa kok security, kan kita taunya security ya satpam gitu ya. Nah ini kok security itu menarik sih. Gitu, menarik banget namanya itu, unik gitu. Kenapa tuh Ustaz namanya kok security itu? Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah anak nemuin titik balik anak Ustaz, anak bener-bener hijrah gitu. Di situ teman-teman mulai manggil Kiai, Bib, Masya Syekh. Allah. Tapi lebih seringan Syekh. Syekh ya. Dan Ana merasa nggak pantas, Ustaz. Karena kapasitas Ana bukan di situ. Merasa nggak pantas dipanggil Syekh, karena Syekh itu ada dua kemungkinan. Syekh secara keilmuan, Syekh secara umur. Saya kan artinya tua. Iya betul. Jadi tua secara umur, saya belum tua. Iya betul, dituakan ya. Syekh secara keilmuan maksudnya dia udah menuntut ilmu lama gitu. Udah bener-bener faqih dalam ilmu tersebut. Ana juga bukan. Wah, tapi semoga jadi doa gitu orang-orang memanggil itu. Amin. Dan Ana belokkan ke Syekh Kuriti. Kenapa Syekh Kuriti? Ya karena pertama merasa nggak pantas, kedua kan Syekh Security itu kan menjaga lingkungan, betul. Menjaga amanah yang diamanahin sama bos. Betul. Nah, semoga dengan nama ini juga Ana bisa menjaga lingkungan Ana, Masya Allah, dalam juga maknanya. Dan bisa menjaga amanah dari Allah semuanya. Ilmu Ana, organ Ana, lingkungan Ana, teman-teman Ana. Makanya Ana namanya Syekh Kuriti. Itu makna dibalik nama TikTok Ana. Masya Allah, ini Ana juga kalau ngeliat TikToknya beliau ini Masya Allah luar biasa, udah berapa 13k ya alhamdulillah followersnya, dititipkan oleh Allah followers segitu banyak, jadi bisa memberikan bermanfaatan yang jauh lebih banyak ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah pertanyaannya, kenapa sih kok Ustadz malah memilih TikTok gitu sebagai wadah antum untuk mencoba berdakwah Ustadz? Benar. Pertama, kenapa Anda memilih TikTok? Karena banyak termotivasi sama dai-dai milenial sekarang. Dai-dai milenial seperti ada Hussein Basyaiban, ada Jeffrey Revaldo Putra, dan teman-temannya dah. Itu Masya Allah bisa cepat maju, bisa cepat berkembang dari TikTok. Karena mungkin TikTok algoritmanya bisa ketebak. Algoritmanya. Dan emang banyak orang kan TikTok isinya joget-joget. Nah itu dia maksudnya. Aneh teringat perkataan Buya Hamka jadinya. Oh Buya Hamka, Masya Allah. Benar, waktu itu Buya Hamka disamperin sama seseorang. Seseorang ini bilang, Buya, saya kok ke Mekah ngelihatnya pelacur pakai cadar. Oh iya itu ya. Terus kata dibalas sama Buya Hamkanya, loh saya barusan dari New York ya. Tapi New York apa Los Angeles gitu. Saya tidak menemui pelacur. Oh masa sih Buya, yang di Arab Saudi aja, yang ada tempat Islam aja pelacurnya ada. Betul. Terus kata Buya Hamka apa? Kita itu akan ditemukan dengan apa yang kita cari. Masya Allah. Makanya kalau ke TikTok kita nyari kebermanfaatan, kalau TikTok yang kita tujuannya untuk berdakwah, untuk mencari hal-hal yang bermanfaat, itu kita akan ditemuin di FYP TikTok kita. Ya itu aja ya. Ceramah-ceramah aja. Konten ceramah, konten motivasi. Bener. Gitu ya, bermanfaat semua gitu. ya. Oh Masya Allah, berarti emang perkataannya Buya Hamka yang bertahun-tahun silam itu terbukti gitu ya sekarang ya. Masya Allah. Masya Allah banget emang, aduh. Ya. Nah, dan kalau Ana lihat ya, dari konten TikTok antum kayak yang tadi yang engkol gitu ya. Terus sampai yang apa namanya? Ya banyak lah tentang itu lah. Itu berarti segmentasi dari dakwah antum memang lebih ke anak-anak muda ya gitu. Bener, ya. Sat. Ana ini karena ya Ana baru berubah dan Ana ngerti lingkungan anak muda, Ana tahu kehidupannya anak muda gimana. Jadi segmen Ana itu anak muda. Dengan Ana mencari kosakata yang bisa masuk ke generasi muda, dengan cara penyampaian anak muda gitu, Zat. Jadi ya segmen dakwah Ana ya alhamdulillah semoga bisa diterima di anak-anak muda, Zat. Iya. Nah, memang konten-konten dari Ustadz Aufa ini di @syekh_kuriti ini memang merupakan konten yang anak muda banget gitu. Dan memang ini juga sama Ustadz, sama dengan Rizka sendiri ya gitu. Jadi emang Rizka ini kita segmentasi dakwahnya juga anak-anak muda karena keren, alhamdulillah kita di sini anak-anak muda semua. Makanya tagline kita kan muda gaul berkarya, kalau di sini muda gaul berkarya gitu kan. Nah, itu memang kita menyasar kepada teman-teman mungkin yang baru mau belajar agama, yang mungkin yang sebelumnya belum mau ke masjid, kita coba ajak perlahan-lahan gitu, saja lebih ke apa ya, caranya santuy lah katanya. Kan tadi kan ukti kan diambil dari akhi ukti. Yang lagi santuy-santuy. Santuy boy. Gitu, akhi uktiku. Yang lagi santuy-santuy. Ya, tapi insya Allah tetap beriman kepada Allah. Karena kadang kita ketika santai kita lalai saat jadinya. Betul. Jadi makanya yang lagi santuy-santuy tapi insya Allah tetap beriman kepada Allah. Imannya nggak boleh ditinggal walaupun lagi santai gitu, Ustaz. Betul. Ya. Nah, Ustadz Aufa nih. Gimana sih Ustadz, kan mungkin
teman-teman di sini juga mungkin banyak gitu ya yang mempunyai akun TikTok, mungkin punya juga Instagram yang ada reelsnya gitu ya, benar. udah mulai ke reels sekarang kan. Nah, gimana sih cara kita untuk pertama kita gimana cara memproteksi diri gitu berdakwah di platform TikTok, dan juga apa sih tantangannya gitu Ustaz Benar. dalam berdakwah di platform tersebut Ustaz? Jadi yang pertama harus kita kuatkan itu niat, Ustaz. Niat. Karena niat ini berpengaruh banget dalam segala aktivitas kehidupan kita. Jadi kalau kita ke TikTok niatnya buat nyari popularitas, kalau kita main Instagram list ngupload buat nyari popularitas, itu mungkin bakal nggak abadi, Ustaz. Cuma nyampe tahap di duniawinya saja. Dan itu juga bakalan kena rasa sakit hati ketika dapat hinaan. Oh iya. Karena tujuannya duniawi, pas di dunia dia celak-celak terus. Iya. Itu bakal dapat hinaan. Tapi kalau niat kita bener-bener pakem, bener-bener subut, apa subut bahasa Indonesia? Lebih apa ya, dalam lah. Dalam itu untuk lillahi ta'ala. Karena Allah saya melakukan dakwah di TikTok ini, karena Allah saya mengupload ini, itu mau nanti ada hinaan, ada pujian, kita cuma bisa senyum. Betul. Karena parameter kita itu bukan omongan manusia, tapi omongan Allah di Quran. Jadi kita nggak pernah gentar manusia mau ngomong apa, manusia mau jatuhin kita kayak apa, tapi kita punya Allah, kita tujuan kita Allah. Dan kalau ditanya challenge-nya apa sih dakwah di media, ya itu pertama menghadapi netizen yang mempunyai kepala satu-satu kan, setiap kepala itu mempunyai pendapatnya masing-masing. Betul. Nah, makanya yang harus kita jadiin standar kehidupan kita itu bukan omongan manusia, tapi omongan Allah, itu Quran. Jadi cari standar kehidupan kita, apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita jalanin, bukan sesuai manusia. Karena kalau kita sesuai manusia, kita bakalan berubah versi ke setiap ketemu manusia lain. Jadi karena apa ya, dia ngomong A, ngikutin A, dia ngomong B, ngikutin B. Jadi, wah lu belum pantes lu gini. Iya. Waduh. Itu bikin emang sih kadang ngedown. ngedon, tapi itu pasti manusiawi saat ngedon. Tapi kita harus ingat lagi niat kita. Niat kita itu lillahi ta'ala. Karena niat itu kan tujuan. Tujuan. Jadi kalau tujuan kitanya udah Allah, apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun cobaannya, kita yakin kita sama Allah gitu. Kita nggak apa-apa kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ya, Masya Allah. Gitu. Makanya yang harus dipakemin bener-bener niat, Set. Itu keren banget itu untuk. Iya. Tapi memang nggak dipungkiri ya, Set, maksudnya orang biasa pun juga terkadang nggak lepas dari omongan netizen gitu ya. Apalagi yang antum yang mengupload konten-konten yang isinya nasihat segala macam, pasti banyak juga ya omongan netizen. Dan yang memang mungkin jadi apa ya, anak muda sekarang itu mungkin rasa aduh gue takut nih buat update sesuatu gitu. Jadi mungkin antum ada saran atau tips mungkin buat teman-teman yang ada di sini yang mau mencoba berdakwah lewat medsos, atau mungkin hanya share sesuatu tapi takut dihujat. Nah itu gimana tuh satu? Pertama gini, yang harus kita yakin ke diri kita, kita harus berperan dalam penyebaran Islam. Kita harus berperan dalam penyebaran Islam. Masya Allah. Walaupun bukan kita yang berdakwah, setidaknya kita yang membantu orang berdakwah. Kita yang memfasilitasi orang berdakwah. Kita yang memfasilitasi orang untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman. Kalau misalkan kita belum mampu untuk berdakwah, karena berdakwah juga kita harus selektif, yakni sesuai kapasitas. Iya betul. Kita jangan menyampaikan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Yang kita nggak tahu. Itu yang jadi fitnah. Itu yang bikin nilai citra Islam justru malah jelek. Dia mau ngupload sok tahu hadis palsu diupload, hadis yang lemah diupload gitu. Itu bikin citra Islam jadi lemah, jadi dipandang orang begini, padahal yang salah bukan Islamnya, yang salah orangnya. Makanya untuk orang-orang yang baru pengen mulai berdakwah, konsultasi ya? Untuk kepada guru-guru kita, kepada ustadz kita. Ustadz, gimana Ustadz gini. Pasti namanya ustadz punya cara pandang yang beda, ya. Ngasih saran, lebih baik antum kayaknya nge-repost dulu. Nge-repost dulu. Iya, mungkin kalau mau kayak ngedit gambar atau ngedit apa gitu ya. Berdakwah kan gak harus ngomong tentang Islam. Iya, betul. Karena dakwah kan bukan profesi, tapi apapun profesinya wajib berdakwah. Dakwah itu kewajiban, bukan profesi. Betul. Jadi yang di dalam bidang kesehatan ya berdakwah lewat nilai-nilai kesehatan, buang sampah, itu kan juga nilai Islam, untuk kebersihan. Toharoh lah ya. Jadi kita bisa berdakwah dengan apapun profesi kita. Jadi mulailah
berdakwah dari apa yang kita ketahuin. Masya Allah. Bener, Iya, sesuai iya, kapasitas. Jangan kita mengupload apapun, kita berbicara di luar kapasitas kita, hancur. Iya iya benar-benar. Jadi mungkin lebih ke lo ngomong apa sih? Ngerti juga kagak. Ini ya. Dan kedua itu kita itu punya maksud tujuan yang baik. Iya, betul. Tapi mungkin cara penyampaiannya kurang baik, Sat. Cara penyampaiannya. Jadi yang harus diperhatikan juga cara penyampaian, Sat. Bagaimana cara ngomong ke orang tua, bagaimana berdakwah di generasi muda, bagaimana Iya, kalau iya, kita iya. disuruh ngisi di TP anak-anak kecil kan beda caranya. Betul, Sat. betul. Karena menurut hadis Rasulullah juga berbunyi khotibunas ala qadri ukulihim. Kamu tuh berbicara sama manusia sesuai kadar otaknya. Jadi kalau cara kita penyampaian ke anak muda ya beda dengan cara penyampaian kepada orang tua. Betul, betul Kita banget. punya maksud tujuan baik nih. Gue mau menyebarkan agama Islam. Gue mau menyebarkan ini. Tapi caranya salah. Gimana ya? Iya, itu benar Jadi, caranya. kreatif dari cara penyampaian gitu. Karena sekarang nih teknologi semakin maju, kita harus mau nggak mau kita juga harus ikut perkembangan zaman. Betul, Sat. betul banget. Yang tadinya ngedit-ngedit di zaman dulu itu gak penting, sekarang nih di dunia era sekarang ini untuk penyampaian dakwah di media sosial belajar ngedit itu penting. Sat. Makanya pertama yang tadi Ane bilang Jadi pertama kita konsultasi dulu. konsultasi Ke Ustadz. apakah sesuai kapasitas kita. Betul. Misalkan kita udah punya kapasitas dan cara cara penyampaiannya. Sat. penyampaiannya. Terus kalau ke cara menghadapi netizen Nah, sulit. cara menghadapinya gampang udah. Bodoh amatin Sat. Bodoh amat aja ya. Kita harus bisa membedakan mana hinaan, mana kritik. Kritik itu cakep. sifatnya membangun, hinaan itu sifatnya menjatuhkan. Heeh. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita mendapat kritik ya kita terima. kita terima ya. Tapi kita harus bisa bedain mana di sini hinaan, Mana mana ini kritik kritik. ya. Kritik sifatnya membangun, hinaan sifatnya menjatuhkan. Masya Allah. Gitu. Ya, luar biasa memang. Ya kalau misalkan teman-teman ada yang di sini yang mau mulai mencoba berdakwah gitu ya, jalanin aja gitu ya. Kita konsultasi, kita juga tahu cara penyampaian kita dan Bener. nggak usah dengerin kata netizen. Nggak usah dengerin. Karena ya ya kita kan Allah. mungkin semua orang nggak akan lepas dari lisan manusia gitu kan. benar. Ya dan juga bukan berarti dengan dakwah itu kayak kita merasa lebih pinter di atas segalanya, tapi kita di sini kita juga masih belajar ya dan Benar. apa namanya mungkin itu juga dakwah juga omongan untuk kita sendiri ya, Iya. Sat, ya. Benar, karena kuping yang paling dekat dengan mulut kita adalah kuping Kuping kita. kita sendiri ya, Sebelum benar-benar. mulut yang keluar dari lisan Anda masuk ke kuping antum, Ustaz. Iya, iya, Masuk ke kuping Anda duluan yang lebih dekat, Ustaz. benar. Gitu, Masya Allah. Jadi itu sebenarnya Sebenarnya kita menasihati diri kita sendiri, sendiri, ya. bukan kita merasa paling benar, bukan kita merasa paling bisa, bukan. Karena ini kewajiban kita. Ketika kita mengetahui sesuatu kebaikan, ya kita sampaikan. Tapi benar-benar tahu nih sesuatu kebaikan. Ada satu tat yang aneh ingat, ada orang takut tat untuk menyebar kebaikan. Takut karena merasa dirinya nggak pantas. karena nggak pantas ya. Pertanyaannya mau sampai kapan Sampai nunggu kapan pantasnya nunggu pantas? baru berani Iya, nge-share benar, gitu. benar. Itu tuh yang harus kita lawan, rasa takut kita. Betul. Nggak usah takut malu ya dalam pandangan manusia doang. Kan yang kita cari pandangan Allah. Iya. Kalau Allah udah suka, mau manusia ngebenci nih satu bumi pun, kalau Allah suka, ya udah itu tujuan kita, bukan omongan manusia Iya, gitu. betul. Gitu, Masya Allah. Ya, jadi memang tujuan kita ya Allah gitu ya, Bener. bukan omongan manusia ya. Oke, siap, Masya Allah. Oke, teman-teman sahabat Rizka di mana berada, kita Masya Allah udah ngobrol banyak banget nih Masya Allah. sama Ustadz Aufan. Mungkin nih Ustadz ada pesan-pesan gitu terakhir gitu untuk teman-teman sobat Rizka di mana teman berada gitu. Ustadz. Anak-anak muda nih, Ustaz, ya? Anak-anak muda semua Ini keren nih. Muda, Gaul berkarya. berkarya. Muda, gimana sih cara kita bikin kagum Allah di masa usia muda kita? Masya Allah. Mungkin kalau kita berprestasi di kelas, kita berprestasi di profesi kita berprestasi di hobi kita, itu yang bangga keluarga, teman-teman. Iya, benar. Yang bangga itu tetangga. Tapi coba kita pikirkan bagaimana cara bikin Allah bangga sama kita. Masya Allah. Gimana? Hadis Rasulullah, "Inna la ta'ajab ma'asyab laisa ma'us sabwah." Jadi Allah itu benar-benar kagum. Allah benar-benar kagum. Ini yang kagum Allah, bukan orang tua kita, bukan tetangga kita, bukan teman-teman kita. Ini Allah yang benar-benar kagum. Dengan siapa? Nasyab. Syab itu pemuda. Yang apa? Laisa ma'us sabwah, yang tidak ada rasa sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah itu orang yang sibuk dalam kebaikan dan menjauhi diri dari hal-hal yang buruk, Ustaz. Masya Allah. Itu kalau kita sibuk dalam kebaikan, kita sibuk dalam hal-hal yang bermanfaat, kita benar-benar menjauhi segala larangan yang Allah buat, itu Allah kagum sama usia muda kita, sama pemuda kita. Karena kenapa? Masa muda ini
bener-bener masanya klimaks lah, Sat. Iya, iya. Pengen nyobain hal-hal yang baru. Masa yang berapi-api. Iya, maksiatnya pengen ini, pengen ini, Iya, pengen ini. iya, Tapi iya. kalau kalian bisa menahan itu, Allah kagum sama kalian. Masya Allah. Keren. Terus gaul, emang terus wah Islamik banget nih, nggak bisa bergaul dong, nggak gaul dong, Sat. Iya, iya, Oh iya, bisa. Kata siapa kita nggak bisa bergaul? Gaulnya di masjid, Iya. gaulnya dalam amal-amal soleh, gaulnya dalam menyebar kebaikan. Itu lebih gaul dibanding orang-orang yang ya Yang Allah nongkrong-nongkrong, nggak nongkrong jelas, nggak jelas. gitu ya. Aduh, Allah. Keren banget Sat, Iya, ini. iya, iya, Berkarya, emang banyak anak muda ini sekarang banyak gaya doang. Gaya doang tapi nggak mau berkarya. Nggak mau berkarya, makanya berkarya jangan banyak gaya gitu. Masya Allah, ya, ya, siap. Siap. Syukran jazakallahu khairan Wah, iya, Mas jaza, Ustadz ya ahsan, jaza. atas ini luar biasa ya Masya teman-teman Allah. sekarang. Nah jangan lupa teman-teman juga bisa follow di TikToknya TikTok, @Syekh Kuriti. Kuriti dan Instagramnya @aufa_aflaha25. Oke, teman-teman sobat Rizka dimanapun berada, jangan lupa kita juga sambil dukung semua program-program Rizka bisa teman-teman nanti ini disaksikan di YouTube Benar. Rizka Menteng. Masya Allah. Dan juga jangan lupa follow Instagram @Rizka Menteng dan juga TikTok @Rizka Menteng. Nanti kita juga baru nih di TikTok nih. Masya Ustaz. Allah. Ya, kita Harus dimulai, Ustaz. Harus mencoba mengikuti jejak Ustaz Aufa ini. waduh. Kita harus menguasai sosmed dengan kebaikan-kebaikan, Ustaz. siap, Masya Allah. Ini keburukan udah mayoritas nih. Iya, iya, Kita iya. yang punya nilai keislaman, kita yang tahu nilai-nilai yang manfaat, nilai-nilai kebaikan. Ayo kita post, ayo kita sebarkan biar keburukan ini jadi Siap. minoritas. Siap. Kita harus banyak Harus, konten-konten positif di Instagram. Harus, Ya. Masya Allah. Karena emang nggak dipungkiri banyak banget apa namanya kayak aplikasi-aplikasi kayak Canva, terus CapCut, VN segala macam buat ngedit-ngeditnya udah Bener. gampang lah gitu ya. Gampang. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Ustadz, Aufa atas Masya waktunya. Masya Allah ini jauh-jauh dari Yaman kita undang. Allah. Ya, jangan lupa pantengin terus podcast Rizka. Insya Allah kita akan hadir tiap pekannya gitu ya. Masya Allah. Dan ya kurang lebih saya Fadil dan Saya Ustadz Aufa Aufa Aflaha. mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.